Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Nur Syarifah. Saya berasal dari kelas 10 IPA 6, absen 07, asal sekolah SMA Negeri 1 Rejang Lebong. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi, yaitu tentang debat, yang mana materi debat ini berkaitan dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing Bu Sri Astuti. Baiklah, pastinya dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah mendengar kata debat. Nah, dapat kita dengar pada lingkungan pergaulan ataupun di televisi. Nah, apa sih pengertian debat itu? Pengertian debat yaitu dapat kalian lihat pada cuplikan video berikut ini. Pengertian debat secara umum. Debat yaitu suatu kegiatan mengadu argumentasi antara dua pihak atau lebih dalam mendiskusikan dan memutuskan masalah dan perbedaan. Pengertian debat menurut pendapat para ahli. Menurut KBBI, debat yaitu pembahasan atau pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Sedangkan menurut Henry Guntur Tarigan, debat yaitu saling adu argumentasi antar pribadi atau antar kelompok manusia dengan tujuan untuk mencapai kemenangan satu pihak. Dan menurut Asidi Dipojoyo, debat merupakan suatu proses komunikasi lisan yang dinyatakan dengan bahasa buat mempertahankan pendapat. Debat juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai ajang untuk melatih keberanian dan melatih berbicara, terutama menanggapi argumen lawan bicara. Tentunya ketika kita melakukan debat, ada tujuan dan manfaat yang ingin kita dapatkan. Tujuan dari debat yaitu yang pertama untuk meyakinkan orang lain atau meyakinkan lawan bicara bahwa pendapat yang kita ajukan itu benar dan disertai dengan fakta. Kemudian yang kedua yaitu untuk dengan adanya debat itu akan timbullah pendapat-pendapat yang berbeda. Nah, dari pendapat yang berbeda ini dapat timbul perasaan kita atau sikap kita untuk menghargai perbedaan yang ada. Kemudian tujuan utama dari debat yaitu untuk mendiskusikan atau memutuskan masalah. Adapun manfaat debat yaitu yang pertama melatih keberanian kita dalam berbicara di depan umum. Kemudian yang kedua, manfaat yang bisa kita peroleh yaitu melatih kita dalam bersikap kritis terhadap permasalahan yang ada. Kemudian yang ketiga, manfaat dari debat yaitu pemantapan konsep atau materi yang ingin kita debatkan. Ciri-ciri debat yaitu terdapat sudut pandang pihak yang pro dan kontra, adanya proses saling mempertahankan pendapat, saling adu argumentasi, dan adanya pihak penengah. Nah, itu ada lagi ciri-ciri atau karakteristik dari debat yaitu biasanya dalam debat itu hasil debat itu diperoleh melalui voting atau pemilihan juri. Dan biasanya di dalam debat itu ada sesi tanya jawab yang berguna untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menjebak lawan bicara dan bersifat menjatuhkan lawan bicara juga. Unsur-unsur debat yaitu yang pertama ada mosi. Mosi adalah topik atau hal yang ingin dibahas dalam suatu perdebatan. Kemudian yang kedua itu ada tim afirmasi atau tim pro. Tim afirmasi atau tim pro adalah tim yang menyetujui dari mosi perdebatan. Kemudian yang ketiga ada tim oposisi. Tim oposisi ini atau disebut juga tim kontra, yaitu tim yang tidak menyetujui dari mosi yang diperdebatkan. Kemudian yang keempat ada pihak netral atau tim netral, yaitu tim atau pihak yang tidak condong pada pihak pro ataupun pada pihak kontra. Nah, tim netral ini tidak mendukung kedua pihak tersebut. Kemudian yang kelima ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin dan memberi jalan dalam suatu perdebatan. Kemudian yang keenam itu ada penulis atau notulen. Penulis atau notulen ini merupakan orang yang biasanya memberi kesimpulan dari suatu perdebatan. Kemudian ada unsur-unsur lain yang mendukung terjadinya debat, yaitu yang pertama
pertama, materi debat. Nah, materi debat ini terdiri dari tema, tujuan, tahapan, dan tata tertib. Kemudian yang kedua ada personalia debat. Personalia debat ini terdiri dari panitia, moderator, pihak penyanggah, pihak pendukung, juri, publik, penyedia dana, dan notulen atau penulis. Kemudian yang ketiga ada fasilitas debat seperti ruangan debat, lingkungan, atau sound system. Yang pertama ada debat formal, konvensional, atau debat pendidikan. Yang kedua, debat pemeriksaan ulangan atau cross-examination debating. Dan yang ketiga, debat parlemen atau majelis. Kemudian, kita masuk ke dalam struktur dari debat. Struktur debat yaitu yang pertama ada pengenalan. Pengenalan ini berisi perkenalan diri setiap masing-masing anggota tim debat. Kemudian yang kedua, penyampaian argumen. Setelah mereka memperkenalkan diri, maka mereka langsung menyampaikan argumen-argumen terhadap mosi yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, debat. Dan yang keempat, kesimpulan dari debat yang telah dilakukan tadi. Kemudian kita masuk ke dalam kaidah kebahasaan dari debat. Kaidah kebahasaan dari debat yaitu terdiri dari kalimat kompleks, konjungsi, dan kata rujukan. Kalimat kompleks adalah kalimat yang berisi lebih dari satu struktur atau lebih dari satu kata kerja. Kemudian yang kedua itu ada konjungsi. Konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar kalimat atau antar paragraf. Kemudian yang ketiga itu ada kata rujukan. Kata rujukan contohnya dia, nya, dan sebagainya. Dalam melakukan debat pastinya ada tata caranya, yaitu yang pertama memahami dan menjalankan aturan debat. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan yang bersifat profesional, tidak menjatuhkan dan tidak merendahkan pula. Kemudian yang ketiga, menyatakan argumen dengan masuk akal, logis, dan runtut. Kemudian yang keempat, memasukkan argumen ke dalam poin penting. Kemudian yang kelima, mengetahui kelemahan dan kelebihan lawan. Kemudian yang keenam, memiliki gagasan atau pendapat yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir, kita membuat kesimpulan dari argumen atau pernyataan kita sendiri.